Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proses penyusunan dan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang disepakati pemerintah dan juga DPR, kita akan berbincang bersama Bapak Dr. Nasruddin selaku fungsional utama Kementerian Hukum dan HAM. Selamat malam, Pak Selamat Nasruddin. malam. Ya, Pak Nasruddin, menyikapi mengenai pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan dituding tidak transparan dan juga tidak melibatkan para pemangku kepentingan. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya, kebetulan saya memang terlibat ya langsung mulai dari penyusunan rancangan undang-undangnya sampai dengan pembahasan sampai dengan pengesahan. Dan setahu saya ini pada saat di pemerintah pada saat penyusunan ya itu kita selalu melibatkan berbagai macam elemen masyarakat ya. Baik forum-forum diskusi maupun forum-forum dialog publik, ya, baik di universitas maupun di kalangan buruh juga kita sudah lakukan dialog-dialog publik seperti itu. Ya. Nah, pada saat pembahasan di DPR juga demikian. Ya, DPR kan juga punya tugas dalam rangka penyusunan atau pembahasan itu melakukan rapat dengan pendapat umum dengan masyarakat, dengan para stakeholder. Dan pembahasan-pembahasan panja di DPR juga melibatkan dibuka untuk umum. Ya. Selalu pembahasan di panja itu yang sekian 63 kali pembahasan itu selalu dibuka untuk umum. Ya. Jadi masyarakat bisa mengikuti. Yang ketiga, pada saat pembahasan juga selalu diliput oleh TV parlemen ya yang disebarkan untuk ditayangkan di TV-TV parlemen atau bisa juga diikuti oleh media massa yang lainnya. Jadi saya kira selama penyusunan maupun pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini selalu melibatkan masyarakat. Memang speed up daripada pembahasan RUU ini sangat cepat ya, tapi itu kan tidak melanggar aturan ya, tidak melanggar perundang-undangan. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa baik penyusunan maupun pembahasan rancangan undang Cipta Kerja ini tidak transparan. Kita buka semua, kita libatkan. Demikian. Lalu mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan terkesan terburu-buru dan juga ditutup-tutupi sehingga banyak demo-demo seperti itu, Pak. Bagaimana? Ya, sebetulnya kalau pengesahan itu kan ada di paripurna ya. Jadi jadwal paripurna itu kan tidak ada kaitannya dengan selesainya pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilakukan di Badan Legislasi. Karena di paripurna itu kan agendanya tidak hanya itu, Pak. Tidak hanya itu ya. Tidak hanya untuk pengesahan RUU CK, tapi juga ada pengesahan beberapa RUU yang lain dan agenda-agenda yang lain. Kebetulan memang berdekatan antara putusan 31 di Panja untuk Undang-Undang TK ini dengan pelaksanaan paripurna. Ya. Itu aja, bukan jadi dimajukannya paripurna yang semula tanggal 8 menjadi tanggal 5 itu bukan karena ini beda, karena ini urusan paripurna sempat dianggap ini kan bahwa ini terburu-buru tidak sesuai jadwal. Ya, itu. Jadi berbeda ya antara jadwal paripurna dengan ini tidak ada kaitannya. Kebetulan memang yang paling dekat paripurna itu adalah di paripurna tanggal 5, maka ini diikutsertakan di sana. Karena kalau tidak dilakukan di tanggal 5, berarti kan setelah paripurna ini reses nih DPR. Ini nanti akan sebulan kemudian baru diadakan. Berarti lagi. Masalah transparansi tidak ada hubungannya dengan pengesahan undang-undang itu sendiri? Tidak ada. Ya. Lalu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dianggap akan mampu meningkatkan investasi di Indonesia, bagaimana, Pak? Ya, memang salah satu tujuan di bentuknya undang-undang ini adalah untuk mengundang investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi fokusnya adalah kita ingin memperkuat dan mengembangkan UMKM yang ada di dalam negeri. Kita kan ini, negara kita kan populasinya cukup tinggi ya. Dan usia kerjanya juga cukup banyak ya, hampir 50
juta yang usia kerja yang tidak bekerja, menjadi permasalahan tersendiri mengenai tenaga kerja. Satu-satunya jalan adalah pertama kita memperkuat dan mengembangkan UMKM, ya, karena ini yang menyumbang terbesar. Yang kedua kita adalah mengundang investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah ini kemarin itu kan akibat perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, banyak usaha-usaha di Tiongkok itu yang merelokasi usahanya keluar dari Tiongkok. Mereka ingin menginvestasikannya, buka usahanya di negara-negara ASEAN. Dari 33 perusahaan besar itu, sayangnya tidak satu pun yang mampir di Indonesia. Kebanyakan mereka ada di memindahkan usahanya itu baik di Vietnam, Thailand maupun negara-negara ASEAN yang lainnya. Nah ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Karena ternyata di negara-negara lain itu berbagai macam yang diperlukan untuk mendirikan usaha itu, baik perizinan mengenai tanah dan mengenai tenaga kerja, itu memang mereka sangat mudah sekali. Sementara kalau di negara kita, ini untuk ngurus perizinannya butuh waktu yang bertahun-tahun, ya, untuk pengadaan tanah saja juga demikian, sehingga ini tidak menarik bagi investor luar negeri. Inilah yang menyebabkan mereka tidak satupun yang mampir. Padahal kalau mereka ke Indonesia, kita bisa membuka diri, ini akan banyak menyerap tenaga kerja.